Jangan lupa untuk subscribe YouTube channel Metro TV News dan nyalakan notifikasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah bergabung di Tafsir Al-Misbah pagi ini bersama saya Najla Shihab dan Abi Muhammad Quraisy Shihab. Terima kasih juga kalau Anda sudah bersiap-siap belajar membaca ayat-ayat yang kita akan bahas hari ini, yaitu surah Al-Jumu'ah ayat 5 sampai dengan seterusnya insya Allah sampai ke ayat 8 hari ini teman-teman. Dan terima kasih yang terutama untuk Abi. Abi, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kita banyak yang menarik Abi hari ini. Perumpamaan, kisah yang dimunculkan oleh Al-Quran, terutama menggambarkan tentang kaum Yahudi ya Bi, yang akan kita pelajari hari ini. Terakhir saya ingin menyapa teman-teman yang sudah hadir lewat aplikasi video conference. Semoga hari ini jadi hari yang bermanfaat karena dimulai dengan diskusi kita bersama mengkaji Al-Quran di Tafsir Al-Misbah. Ayat-ayat ini adalah bagian tengah sebetulnya dari surah Al-Jumu'ah. Surah ini tidak terlalu panjang teman-teman, hanya ada 11 ayat. Sekarang kita sudah sampai di pertengahannya membahas ayat kelima. Silakan Abi, kita mulai pembahasan kita pagi ini. Baik, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Matsalul ladzina hummilut Taurat tsumma lam yahmiluha kamatsalil himari yahmilu asfara. Bi'sa matsalul qaumil ladzina kadzdzabu biayatillah. Wallahu la yahdil qaumaz zalimin. Perumpamaan orang-orang yang ditugasi memikul, yang dibebani tugas memikul kitab Taurat. Maksudnya dibebani tugas mengamalkannya, dibebani tugas menyebarluaskannya dengan benar. Tetapi lam yahmiluha, mereka tidak memikulnya, tidak melaksanakan tugas-tugasnya. Perumpamaannya itu seperti al-himar, keledai. Keledai yang memikul buku-buku. Keledai adalah lambang kebodohan. Suaranya nyaring tetapi memekakkan telinga. Itulah perumpamaan orang-orang yang dibebani tugas suci tetapi mengabaikan tugas-tugasnya. Ini sebenarnya menggambarkan bahwa seseorang yang diberi tugas itu, yang pertama harus paham apa yang ditugaskan kepadanya. Di sini orang Yahudi disampaikan kepada mereka, ini Taurat, ini kandungannya, ini yang harus dilaksanakan. Tetapi mereka tidak mau paham. Samalah dalam kebodohannya dengan keledai. Namun demikian suaranya banyak. Salah satu sifat orang Yahudi yang digambarkan oleh Al-Quran, cerewet. Mereka disuruh, Al-Quran di surat Al-Baqarah itu ada, disuruh menyembelih sapi. Tanya apa warnanya, bagaimana usianya, dia membajak atau tidak. Jadi cerewet, bertanya banyak. Tapi hampir saja tidak mengamalkan setelah bertanya. Menuntut banyak. Arinallaha jahratan. Kami mau lihat Tuhan itu terang-terangan. Demikian seterusnya. Nah, inilah yang dikecam oleh Al-Quran. Sikap-sikap mereka itu yang dikecam. Tentu saja kita pun wajar dikecam kalau diberi tugas kita tidak paham tugas itu, atau diberi tugas tapi tidak melaksanakan tugas-tugas tersebut. Yahmalu asfara bi'sa matsalul qaumil ladzina kadzdzabu biayatillah. Itulah contoh yang paling buruk dari kaum yang mendustakan ayat-ayat Allah. Wallahu la yahdil qaumaz zalimin. Kita ketemu lagi
Wallahu la yahdi, tidak pakai ila. Wallahu la yahdi, Allah tidak mengantar orang-orang yang melakukan kezaliman. Kenapa tidak mengantar? Karena memang dia tidak mau. Kita tidak siapapun tidak dapat memaksa seseorang, ayo mari ikut saya. Kalau dia tidak mau. Allah pun begitu. Allahu la yahdil qaumadz zalimin. Mereka lebih lanjut dikecam. Qul ya ayyuhalladzina hadu in za'amtum annakum awliya'u lillahi min dunin nas fatamannaul mauta in kuntum shadiqin. Wahai orang-orang hadu. Itu ada beberapa istilah Al-Quran yang digunakan untuk menunjuk orang-orang Yahudi. Yang pertama yang digunakannya itu utul kitab, yang dianugerahi kitab suci. Ini panggilan terhormat. Yang tentu saja panggilan itu mengandung resiko harus mengamalkan kitab suci. Banyak ayat-ayat yang menggunakan ahlul kitab yang menunjuk Yahudi, dan ada juga yang menunjuk Yahudi dan Nasrani. Jadi orang harus pandai-pandai melihat konteks. Harus pandai-pandai melihat ini untuk Yahudi atau ini untuk Nasrani. Yang kedua, Allah menunjuk mereka dengan al-Yahud. Qalatil Yahudu yadullahi maghlula. Mereka berkata tangan Allah itu terbelenggu, kikir. Innallaha faqirun wa nahnu aghnia. Tuhan itu miskin. Nah, kalau Allah menggunakan istilah Yahud, maka itu mengandung kecaman. Itu sebabnya kalau berkata orang Yahudi dalam bahasa Al-Quran, bahkan boleh jadi dalam bahasa sehari-hari, itu mengandung kecaman. Kalau alladzina hadu itu netral. Karena kata hadu pada mulanya kembali. Kembali artinya taubat. Maka ketika ayat ini berkata, ya ayyuhalladzina hadu, wahai orang-orang yang memiliki kitab suci, wahai Bani Israel, wahai orang Yahudi yang kembali, yang pernah kembali bertaubat ketika Nabi Musa memerintahkan mereka menuju suatu tempat, mereka enggan. Disuruh lagi, mereka lantas mau pergi dan bertobat. Sehingga mereka dinamai hadu. Dikatakan di sini, ya ayyuhalladzina hadu. Wahai, kita bisa berkata, wahai orang-orang yang mengaku mengikuti tuntunan Nabi Musa. Kita akan bahas lebih lanjut, Abi, perumpamaan yang diberikan kepada orang-orang Yahudi. Tentu bukan hanya kecaman yang berlaku untuk orang Yahudi karena tidak menerima amanah mengamalkan Taurat, tetapi juga sesuatu yang relevan untuk kita, umat Islam yang jangan-jangan juga belum menerima amanah menjalankan dan mempraktekkan Al-Quran. Tetap bersama kami di Tafsir Al-Misbah. Jangan kemana-mana, kami pasti kembali sesaat lagi insya Allah. Mereka beranggapan bahwa kami adalah bangsa pilihan Tuhan. Masih di Tafsir Al-Misbah, pemirsa. Masih belajar tentang makna ayat-ayat di surah Al-Jumu'ah. Dan tadi Abi sudah menguraikan hal yang sangat penting. Pentingnya pemahaman tentang kata yang digunakan Al-Quran ya Bi. Jadi kata Yahud, kata Hadu itu pun artinya berbeda dan menggambarkan kelompok orang-orang yang berbeda. Ada yang dikecam, ada yang beragama Yahudi yang belum tentu mendapat kecaman Al-Quran dan seterusnya. Ingin kita elaborasi lebih jauh Bi, makna ayat-ayat ini sehingga memang muncul pemahaman tentang tafsir Al-Quran di Ella dan juga teman-teman yang sedang menyaksikan. Silakan Abi. Tadi di ayat 5 itu sudah digambarkan bahwa ada kelompok yang diberi tugas tetapi tidak melaksanakan tugasnya, tidak paham apa tugasnya, dan tidak melaksanakannya. Baru di sini mereka itu tanpa dikecam secara langsung dengan menyatakan ya ayyuhal yahud, baik orang Yahudi. Tapi qul ya ayyuhalladzina hadu.
kamu itu dulu sudah pernah bertobat, tetapi masih terus melakukan kegiatan-kegiatan yang bertentangan dengan tuntunan ajaran Nabi Musa. Apa yang disebut pertentangannya itu adalah yang dinyatakan di sini bahwa mereka itu mengira bahwa mereka adalah aulia ulillah, orang-orang yang dekat kepada Allah. Mereka beranggapan bahwa kami adalah bangsa pilihan Tuhan. Kami adalah orang-orang yang dicintai Tuhan. Mereka berkata, kalaupun kami karena berdosa masuk neraka, itu hanya beberapa hari saja. Tapi kami ini secara umum kami pasti masuk surga. Maka di sini dinyatakan, kalau memang kamu mengira, za'ama itu perkiraan yang tidak punya dasar. Mustahil, sangat diragukan gitu ya. Sangat diragukan. Sangat diragukan. Bahkan ada ungkapan, setiap kata itu ada kata lain yang mengindikasikannya. Bohong itu secara tegas dikatakan adalah sesuatu yang berbeda dengan keyakinan atau berbeda dengan kenyataan. Nah, saya kira itu saudaranya bohong. Karena kalau perkiraan itu mempunyai dasar, itu namanya saya duga, zon. Nah, maka sejak dini ayat Al-Quran ini menyatakan kalau kamu kira, padahal perkiraan ini salah dan bahkan ini bohong. Apa itu? Kamu kira bahwa kamu auliya'u lillah. Ini ulama juga menggarisbawahi. Kenapa dia tidak katakan auliyaullah? Kalau auliyaullah itu adalah istilah yang digunakan oleh Al-Quran untuk orang-orang yang dekat kepada Allah. Tetapi auliya'u lillah adalah kalimat yang digunakan Al-Quran untuk menggambarkan orang yang mengira dirinya dekat kepada Allah. Padahal sebenarnya tidak. Kalau memang kamu menganggap, mengira bahwa kamu itu adalah orang-orang yang dekat kepada Allah, secara khusus itu hanya buat kamu, orang lain tidak seperti itu. Kalau memang demikian perkiraan kamu, kenapa kamu tidak mengharap mati aja? Bukankah kamu percaya bahwa sorga itu lebih bagus daripada dunia? Kalau memang kamu merasa bahwa rumahmu di sana lebih baik, sedangkan di sini rumahmu tidak baik atau tidak sempurna, minta aja mati ya Allah. Kenapa orang takut mati? Salah satu sebabnya, karena salah satu dari sekian sebab, karena dia merasa bahwa tempatnya di sana lebih buruk dari di sini. Padahal kalau orang merasa bahwa di sana tempatnya lebih bagus, dia akan gembira. Kita pun sebenarnya takut mati. Siapa sih yang tidak takut mati? Tetapi persoalannya, kalau ada panggilan untuk hidup di sana, kita bersedia untuk datang ke sana. Itu satu. Yang kedua, kita juga takut mati, tetapi kita optimis bahwa insya Allah kita disambut Allah dengan baik. Yang ketiga, kita enggan mati karena kita ingin lebih memperbanyak kebajikan. Nah, di situ bedanya, itu sebabnya Nabi berkata, la tatamannau liqa'al adu. Jangan mengharap untuk bertemu dengan musuh dalam peperangan. Tetapi kalau kamu bertemu, bertahan. Jangan lari karena takut mati. Tidak. Kita optimis dan ini bedanya dengan Yahudi. Di dalam ayat lain dikatakan yawaddu ahaduhum law yu'ammaru alfasana. Mereka ingin hidup kalau bisa 1000 tahun. Betul. Ya kan? Nah, inilah kecaman yang diberikan kepada mereka oleh Al-Quran ini. Wala yatamannawnahu abadan bima qaddamat aydihim. Mereka tidak mungkin akan mengharap mati, menginginkan mati. Karena mereka juga tahu bahwa mereka melanggar. Ayatamannawnahu abadan bima qaddamat aydihim. Wallahu alimun bizzalimin. Allah Maha mengetahui orang-orang yang berlaku aniaya.
baru diberi peringatan. Peringatan ini buat kita dan buat mereka. Qul innal mauta alladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum. Ketahuilah bahwa kematian yang kamu lari darinya itu pasti akan menemui kamu. Itu sebabnya Al-Quran menggunakan sekian banyak istilah untuk menunjuk kematian. Ada ajal. Ajal itu batas akhir dari sesuatu. Ada batas akhir dari usia seseorang. Namanya ajal. Ada wafat. Wafat itu artinya sempurna. Orang yang wafat, orang yang mati telah sempurna, tidak kurang sesaat pun dari masa hidupnya di dunia. Maka dia namanya wafat, sudah sempurna. Dan yang mati itu sebentar lagi akan menerima dengan sempurna balasan apa yang dilakukannya. Dinamai wafat. Dan ini yang dikecam dari orang-orang Yahudi yang bukan saja ya GR gitu ya, yakin atas sesuatu yang amat sangat meragukan, tetapi juga mencoba lari dari kematian. Kira-kira ini yang digambarkan oleh ayat ini. Betul. Nanti Ella ingin kembali, Abi, bicara lebih lanjut soal maut, kenapa kita tidak bisa lari, maknanya, sebagaimana yang tadi sudah Abi elaborasi. Tetapi Ella ingin kasih kesempatan untuk salah seorang teman dulu, satu dulu, nanti yang lain pasti kebagian, jangan khawatir. Satu dulu mungkin ada pertanyaan mengenai ayat-ayat yang sudah kita bahas. Tadi ayat 5, 6, dan 7. Apakah masih ada yang butuh penjelasan lanjutan, teman-teman? Silahkan Mbak. Perkenalkan, nama saya Ulfa Nur Aini, saya berasal dari Bogor. Begini Prof, menarik dengan adanya perumpamaan keledai bagi orang yang tidak mengamalkan dan memahami Taurat. Lalu, apakah ada perumpamaan lain dalam Al-Quran bagi orang yang menyalahgunakan isi Al-Quran? Kemudian pertanyaan selanjutnya, hal terpenting apakah yang harus kita ketahui dalam memahami Al-Quran? Terima kasih Mbak Ulfa dari Bogor. Pertanyaannya menarik dan penting untuk jawabannya. Mohon sabar sebentar, kita akan kembali sesudah jeda berikut ini. Apakah permusuhan antara Yahudi dan Muslim itu bersifat religius? Memang benar-benar bersifat religius atau hanya ada unsur politik saja? Alhamdulillahirrabbilalamin, masih bisa bersama mencari hikmah, belajar bersama dari Abi Muhammad Quraish Shihab di Tafsir Al-Misbah. Ada pertanyaan menarik tadi, Bi. Apakah ada perumpamaan lain yang ada di Al-Quran selain keledai yang tadi kita bahas? Jangan sampai kita masuk ke dalam golongan orang-orang yang tidak bisa memanfaatkan kitab suci. Dan bagaimana caranya agar kita tidak termasuk dalam kelompok itu, bisa mengamalkan Al-Quran, mendapatkan amanah ini. Silakan Abi. Kalau ditanyakan apakah ada perumpamaan lain, sebenarnya Al-Quran banyak sekali perumpamaannya. Itu salah satu bahasan. Diumpamakan orang Yahudi bagaimana, orang munafik bagaimana. Banyak sekali perumpamaan. Tetapi kalau yang dimaksud dengan pertanyaannya, perumpamaan orang yang mengabaikan tuntunan agama, itu mungkin salah satu yang dapat kita angkat itu ayat di awal suratul Baqarah. Mathaluhum kamathalil ladzi istawqada naran falamma adha'at ma haulahu dhahaballahu binurihim wa tarakahum fi dhulumatin la yubsirun. Perumpamaan orang-orang munafik itu adalah yang merasa membutuhkan petunjuk. Mereka, perumpamaannya adalah mereka membuat api unggun. Mereka di depan api unggun, terang sekelilingnya. Tetapi begitu cahaya api itu menerangi mereka, mereka memadamkannya. Dan setelah dipadamkan, zahaballahu binurihim, cahaya yang mereka butuhkan dengan adanya api unggun itu
padam, yang tersisa adalah asapnya. Nah, begitu. Ini perumpamaan bagi orang yang sudah mendapat petunjuk, tapi dia tidak memanfaatkan petunjuk itu. Bagus sekali perumpamaan itu. Cahayanya hilang, yang tersisa apa? Asapnya. Betul. Yang menusuk hidung, yang tidak memberi cahaya, yang mengaburkan pandangan. Nah, begitu orang yang diberikan kitab suci, yang diberi tuntunan, sudah ada tuntunannya, sudah menyala apinya yang bisa menerangi dia, tetapi dia abaikan sehingga api itu padam, tapi yang tersisa panasnya pada dirinya. Ya. Itu salah satu perumpamaan. Dan sekali lagi pemanfaatannya itu bukan sekedar membaca gitu ya Bi, tetapi betul-betul pada saat kita menerima amanah itu berarti kita mempraktekannya, mengamalkannya dengan konsisten. Abi, mari kita lanjutkan Bi pembahasan ayat ini soal maut yang manusia seringkali mencoba lari darinya. Apa penjelasan lanjutan dari ayat-ayat ini tentang ini? Iya, innal mauta alladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum. Dia pasti datang kepadamu. Bahkan itu ulama-ulama menggambarkan begini. Dia datang lebih cepat dari yang diduga banyak orang. Kenapa? Maut datang dari sini, kita berjalan dengan hari di sana. Kita bertemu di tengah jalan. Seandainya maut itu berjalan ke sana baru kita ikuti, maka akan lama perjalanan kita kalau kita perlambat jalan. Tapi ini maut mulatikum, datang menjemputmu. Karena itu juga Al-Quran mengingatkan, la tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan mati kecuali kamu dalam keadaan Islam. Ada yang berkata, bagaimana bisa saya tidak mati padahal mati akan datang kepada saya, suka atau tidak suka. Ulama menjawab, bukan itu maksudnya. Setiap saat jangan keluar dari kategori muslim. Jangan keluar dari nilai-nilai ajaran agama. Sehingga kalau maut datang, dia menjumpai Anda dalam keadaan muslim. Setiap saat harus siap, bagaikan kita memang yang menjemput, mengharapkan kehadiran maut itu. Jadi nggak boleh lengah sedikit pun ya, Bi. Bukan kita yang dikejar-kejar, tapi kita yang bersiap, mengejar dan menghadapi maut kapan saja. Kesadaran itu yang harus selalu ada. Alangkah banyaknya orang yang mati mendadak. Betul. Apalagi di masa sekarang, Abi, kita melihat begitu banyak bukti di masa wabah seperti ini, di mana orang-orang berbagai usia yang sepertinya tak disangka itu dijemput oleh maut. Nggak ada alasan lagi untuk tidak bersiap ya, Abi. Dan jangan pernah berkata kalau misalnya dia begini, oh itu tidak mati. Tidak ada. Kematian telah ditetapkan Allah. Kita hanya dituntut untuk berusaha mempersiapkan diri menghadapi kematian, itu satu, dan berusaha untuk mengisi semua hidup kita dengan sehat untuk memperbanyak kebaikan. Amin. Tapi tidak bisa ditunda itu kematian, itu pasti datang. Itulah konsekuensi hidup. Selama Anda hidup pasti mati. Memang, inilah juga perlu kita ini. Ada ulama berkata, ajal itu dua macam. Ada ajal yang tidak berubah. Tetapi ada ajal yang bisa berubah. Ajal yang bisa berubah itu karena doa. Ada lagi yang jadi tetap boleh berdoa panjang umur, berdoa sehat selalu. Hanya maknanya apa panjang umur? Betul. Padahal Allah menyatakan umur tidak bisa diperpanjang. Okay. Ini menarik nih, Bi. Ella ingin tahu lebih jauh soal ini. Apa maknanya? Dan kalau kita tadi dibilang bersiap, apakah itu berarti kita bisa menghindarinya? Tapi Bi, sebelum membahas ini lebih jauh, boleh nggak Bi kita kasih kesempatan dulu ke teman-teman untuk bertanya yang jangan-jangan masih ada yang perlu diklarifikasi, dielaborasi, didiskusikan lebih jauh. Silakan teman-teman. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak atas waktunya. Saya mau bertanya kepada Abi Quraisy, bagaimana sih karakteristik permusuhan antara Yahudi dan Muslim? Apakah permusuhan antara Yahudi dan Muslim itu
bersifat religius, memang benar-benar bersifat religius atau hanya ada unsur politik saja. Itu yang saya tanyakan ya Mbak. Terima kasih atas waktunya. Oke, terima kasih. Salam buat teman-teman di Tulung Agung. Dan untuk semua pemirsa yang menyaksikan dari berbagai belahan Indonesia maupun dunia, kita akan nantikan jawaban Abi atas pertanyaan ini. Bagaimana gambaran karakteristik permusuhan orang Yahudi dan kaum muslimin? Pasti banyak yang punya pertanyaan serupa, karenanya jangan kemana-mana, kami akan kembali sesudah jeda yang satu ini. Memang kita tidak bisa memperpanjang masa hidup kita, tapi kita bisa memperlebar. Terima kasih masih bersama di Tafsir Al-Misbah. Masih banyak pertanyaan. Tadi ada pertanyaan mengenai permusuhan antara kaum Yahudi dengan kaum muslimin. Itu religiuskah Abi atau dasarnya sebetulnya politik? Apa yang digambarkan oleh Al-Quran? Tetapi juga bagaimana pandangan Abi tentang berlanjutnya fenomena ini sampai sekarang dalam percakapan-percakapan sekarang. Silakan Abi. Baik, Al-Quran menyatakan bahwa permusuhan itu bermula dari hasadan min indi anfusihim. Orang Yahudi itu tahu persis bahwa akan datang Nabi setelah Musa. Mereka ketika bertikai dengan orang lain, dengan masyarakat Madinah, selalu berkata, memang keadaan peperangan kita silih berganti, menang dan kalah. Tapi kalau datang nanti Nabi yang kami tunggu-tunggu, pasti kami akan menang menghadapi kamu. Jadi mereka beranggapan bahwa Nabi yang terakhir, yang mereka percaya bahwa akan datang Nabi itu orang Yahudi. Tetapi tiba-tiba Nabi yang datang ini adalah bukan dari orang Yahudi. Orang Arab. Orang Arab. Maka timbul kedengkian. Mereka lantas tidak mau percaya. Jadi ini benihnya nih. Kemudian berkembang benih ini dari kebencian itu tadi berkaitan dengan ekonomi. Orang-orang Yahudi itu orang-orang kaya. Mereka lah yang menerapkan riba, penindasan terhadap kaum lemah. Itu sebabnya tidak ada permusuhan antara orang-orang Islam dengan orang-orang Nasrani pada masa Nabi. Karena mereka akhlaknya sangat luhur. Boleh jadi dari segi keyakinan agama, keyakinan tentang ketuhanan, keyakinan orang Yahudi itu lebih dekat kepada keyakinan kaum muslimin tentang keesaan Tuhan dibanding dengan keyakinan orang-orang Nasrani. Tapi persoalannya dari Yahudi bukan persoalan agama. Persoalannya iri hati. Nah, ini kemudian berkembang. Kita harus menggarisbawahi. Boleh jadi sekarang ini persoalannya persoalan politik. Betul. Boleh jadi sekarang ini persoalan penjajahan. Kita memusuhi, kita tidak ingin mempunyai hubungan harmonis dengan mereka selama mereka masih menjajah, merebut negara Palestina. Itu persoalannya. Tapi kita harus garis bawahi lagi bahwa tidak semua orang Yahudi seperti itu. Saya mengenal banyak dalam konferensi-konferensi. Sering terlibat dalam konferensi-konferensi di mana ada orang-orang yang asalnya Yahudi, orang-orang Yahudi tapi bukan Zionis. Di Yaman itu banyak orang Yahudi. Di Maroko itu banyak orang Yahudi, tetapi bukan Zionis. Yang dimusuhi sekarang oleh masyarakat Muslim adalah Zionisnya. Jadi itu persoalannya di sini Bi. persoalan politik, persoalan hak masyarakat Palestina untuk memperoleh negaranya yang direbut sedikit demi sedikit oleh orang Yahudi
para Zionis itu. Saya kira itu ya, Iya, itu yang dan ini gambaran yang perlu difahami secara utuh ya Bi, karena memang sejarahnya sangat panjang dari bahkan sebelum kehadiran Nabi Muhammad SAW, tetapi penyebabnya, kompleksitas konfliknya itu juga makin lama makin kadang-kadang sulit difahami kalau kita memang tidak betul-betul mempelajari hal ini. Nah, Abi Ella ingin kembali ke pembahasan yang tadi soal Tentang ayat maut. ke-8 ini tentang maut, Bi. Ya. Bagaimana seharusnya kita bersikap? Tadi Abi sudah terangkan cukup panjang, tetapi secara spesifik tadi yang Ella masih penasaran soal doa kita atau usaha kita, Bi, untuk tetap memperpanjang masa hidup kita di dunia, gitu ya. Di Iya. mana batasan-batasannya? Berdoa panjang umur, berusaha untuk hidup lebih panjang dan seterusnya. Silakan, Abi. Iya. Yang pertama dulu kita tidak tahu berapa lama masa kita di sini. Tugas kita menjaga kesehatan. Tugas kita memperbanyak amalan. Nah, itu sebabnya tadi Abi katakan begini. Memang kita tidak bisa memperpanjang masa hidup kita. Tapi kita bisa memperlebar. Kita bisa mempertinggi. Kita bisa memperdalam. Bagaimana itu? Berikan kebaikan kepada kiri dan kanan Anda, melebar usia Anda. Berikan kedalaman dalam pemahaman Anda dan penghayatan Anda terhadap nilai-nilai luhur, makin dalam. Lakukan hubungan yang harmonis dengan yang di atas, dengan Tuhan, makin tinggi. Jadi memang tidak bisa diperpanjang, tidak bisa ditambah jamnya, tidak bisa ditambah menitnya, tapi kita bisa berusaha menambah ke dalamnya, menambah lebarnya, menambah tingginya. Itu yang kita lakukan. Dan amal yang kebaikan. dimaksud dengan panjang pada saat kita mengucapkan itu adalah juga panjang keberlanjutan amalnya ya, Bi. Betul. Jadi bukan hanya usia di dunianya, tetapi insya Allah berkah dari apapun yang dilakukan di dunia. Ella ingat Abi pernah menerangkan soal itu juga. Betul, betul. Boleh jadi sehari yang Anda gunakan melahirkan produktivitas yang melebihi dari sehari yang saya gunakan. Betul. Kalau Anda membaca sehari, katakanlah 1 jam, Anda mendapat pengetahuan. Boleh jadi saya tidak membaca, saya tidak dapat apa-apa, walaupun harinya sama. Karena itu Nabi juga bersabda, silaturahim itu menambah Memperpanjang usia. menambah. Menambah dalam arti kata memperbanyak aneka kebajikan. Mudah-mudahan. Man ahabba an yunassa lahu min umrihi wa yubsat lahu min rizqihi falyasilur rahim. Siapa yang mau diperpanjang, dalam 2 tanda petik perpanjang tadi, usianya, diperluas rezekinya, silaturahim lah. Ini pas momennya untuk mendoakan diri kita masing-masing, mendoakan keluarga kita, doa khusus untuk Abi, semoga makin berkah, makin panjang umurnya juga. Saya ingin memberi kesempatan kepada satu penanya lagi teman-teman yang sudah hadir setia mendengarkan sejak tadi Tafsir Al-Misbah pagi ini. Silakan. Terima kasih atas waktunya Mbak Najla. Saya Ahmad Khairi dari Madura. Baik, Prof tadi sudah dijelaskan mengenai agama Islam, mengenai agama Nasrani dan Yahudi yang berkaitan juga dengan peradaban dari ketiga agama itu dan perseturuannya. Nah, pertanyaan saya adalah bagaimana sebenarnya relasi antara agama dengan peradaban? Apakah keduanya itu memiliki kaitan erat atau justru malah berseberangan? Terima kasih. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cak Hoiri ini dari Pamengkasan. Pertanyaannya penting tentang agama dan peradaban. Kita akan jawab, bahas bersama, tetap di Tafsir Al-Misbah sesudah jeda berikut ini. Ciptakan bumi ini seperti bayang-bayang sorga. Terima kasih masih hadir terus di Tafsir Al-Misbah. Pertanyaan terakhir tadi Abi soal agama dan peradaban. Apakah saling menguatkan, apakah berkaitan, atau jangan-jangan bertentangan? Apa tuntunan Al-Quran mengenai ini, Abi? Kita bisa angkat satu ayat
untuk melihat bagaimana hubungannya. Walladzi ansha'akum minal ard wasta'marakum fiha. Allah yang menciptakan kamu dari tanah yang ada di bumi ini. Dari bumi ini, kamu tinggal di bumi ini, wasta'marakum fiha, dan menugaskanmu memakmurkannya. Memakmurkan bumi itu dengan peradaban. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengubah nama daerah Yasrib menjadi Al-Madinah, yang artinya tempat peradaban. Kita harus membangun peradaban. Kita mencontohi Allah dalam sifat kudus, dalam sifat salam. Bahkan Allah menghiaskan kecintaan kepada anak, kepada harta, kepada ini. Itu semua kita gunakan, mestinya kita gunakan untuk membangun peradaban. Orang yang tidak membangun peradaban tidak beragama dengan baik. Mengapa Adam alaihissalam bersama pasangan beliau Siti Hawa ditugaskan atau ditempatkan di sorga, lalu disuruh turun ke bumi? Itu bukan karena kesalahan yang dilakukannya. Karena sejak semula, sebelum diciptakan, Allah sudah menyatakan, saya akan menciptakan makhluk yang menjadi khalifah, yang membangun bumi ini. Jadi bukan karena kesalahannya. Betul. Kesalahan itu dilakukan oleh Adam sebagai pelajaran. Adam disuruh transit di sorga, supaya kalau turun ke bumi, dia sudah punya bekal. Bekal pertama, hati-hati, ada setan yang menggoda. Jangan sampai mau. Yang kedua, ciptakan bumi ini seperti bayang-bayang sorga. Apa bayang-bayang sorga itu? Al-Quran menyatakan apa? Di sana kamu dapat makan. Di sana terpenuhi sandang, terpenuhi papan. Di sana ada kedamaian. Itu kan yang digambarkan. Jadi itu tugas kita. Betul. Setiap orang minimal harus punya tempat tinggal. Innaka alla tajua fiha wa la ta'ra wa la tazma'u fiha wa la tadha. Di sorga kamu tidak lapar. Kamu tidak haus. Kamu terlindung dari kepanasan, dari kedinginan matahari. Wujudkan itu. Itulah minimal yang harus ada. Terus di sana tidak ada sengketa, tapi damai. Semakin damai orang, semakin mampu dia meningkatkan peradaban. Jadi agama meminta kita membangun peradaban. Peradaban adalah keindahan, kebenaran, dan kebaikan. Dan itu jadi, bagian hubungannya. Sangat amat erat, bahkan itu adalah tujuan penciptaan manusia dan tujuan dari kita beragama yang harus kita upayakan setiap harinya. Terima kasih Abi, sangat jelas, sangat menarik dan menambah kesadaran kita. Masih ada waktu sedikit untuk mengambil beberapa kesimpulan. Abi, dari Quran Surah Al-Jumu'ah, tadi kita bahas dari ayat 5 sampai ayat 8. 1-2 hal yang paling penting digarisbawahi. Yang paling penting, fahami tugas Anda dan laksanakan tugas itu dengan baik. Yang paling penting, baca ayat-ayat Al-Quran, fahami ayat-ayat itu, dan upayakan untuk melaksanakannya dan mengajak orang lain secara baik-baik untuk melaksanakannya. Itu satu. Yang kedua, jangan takut mati. Jangan takut mati. Kematian pasti datang. Jemputlah kematian dengan menyiapkan diri untuk memperoleh surganya. Dan karena walaupun kita tidak dapat memperpanjang usia, tapi kita dapat memperdalamnya, kita dapat memperlebarnya, dan kita dapat meninggikannya. Itu barangkali kesimpulan. Terima kasih Abi, banyak sekali hikmah yang kita dapat hari ini, banyak ilmu-ilmu baru teman-teman, dan mudah-mudahan itu yang akan selalu kita rasakan di setiap perjumpaan kita di Tafsir Al-Misbah. Insya Allah kita jumpa lagi esok bersama saya Najla Shihab dan Abi Quraish Shihab. Kalau ada yang belum rajin nonton Tafsir Al-Misbahnya, diajak ramai-ramai teman-teman, sehingga kita dapat hikmah-hikmah yang bermanfaat dan bisa terus disebarkan ke lingkungan. Terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya,
Metro TV.